Kita lanjut di pembahasan tentang ketentuan IPK. Nah, ketentuan yang pertama yang harus diingat adalah indikator dirumuskan dari KD. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah di eh, jadi dirumuskan itu yang menjadi acuan adalah rumusan kompetensi dasar. Nah, jadi kalau misalnya di KD-nya terkait dengan kegiatan menganalisis suatu pemahaman tertentu, ya tentu inilah yang akan menjadi acuan dalam merumuskan indikator. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, rumusan IPK menggunakan KKO. Nah, kalau KKO kan ini sudah Ibu sempat singgung ya, jadi KKO merupakan singkatan dari kata kerja operasional. Nah, tadi berdasarkan definisi IPK, nah ini memang keadaan yang diinginkan. Jadi supaya ada penanda yang mudah itu sifatnya harus terukur. Nah, kemudian yang ketiga, dirumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan tidak mengandung kata yang bermakna ganda atau ambigu. Jadi karena ini kita ingin menentukan, mengukur dengan jelas, makanya ini dihindari kata yang bermakna ganda supaya guru ketika telah melakukan evaluasi itu benar-benar bisa mengambil kesimpulan karena rumusan IPK-nya sudah jelas dan tidak bermakna ganda. Selanjutnya adalah hanya mengandung satu tindakan. Jadi di garis bawah ini ya, hanya mengandung satu tindakan. Apa maksudnya hanya mengandung satu tindakan? Ini terkait dengan jumlah KKO. Jadi ini terkait dengan jumlah KKO yang ada dalam rumusan IPK. Nah, jadi karena ini tidak boleh lebih dari satu atau hanya satu tindakan, maka KKO yang muncul itu hendaknya hanya sama dengan satu. Dan ketika lebih dari satu ini dihindari ya, karena ini memang ketentuannya. Hanya menggunakan satu tindakan. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Nah, karena di dalam rumusan IPK menggunakan KKO, jadi informasi lebih awal dari Ibu Nanda bahwa KKO ini amat sangat banyak daftarnya, mulai dari tingkatan C1 sampai C6 dalam taksonomi, belum amat sangat banyak KKO. Nah, untuk memilih KKO yang tepat, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan karakteristik. Jadi tuntutan yang kita ingin berikan kepada siswa agar kompetensi dasarnya tercapai itu harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Misalnya untuk mata pelajaran fisika ya salah satu karakteristiknya adalah dengan melakukan percobaan. Jadi membandingkan secara teori dan melalui temuan secara langsung melalui kegiatan praktikum. Nah, tentu karena kita mengharapkan ada juga penekanan pada kegiatan praktikum dan sisi kognitifnya, maka kita perlu memilih KKO yang tepat untuk bisa mengukur kedua hal tersebut. Kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu membahas tentang langkah-langkah merumuskan IPK. Jadi sekalipun ini tidak ada lagi dalam format RPP yang sederhana Nanda, namun sebenarnya untuk menyusun tujuan pembelajaran dasarnya adalah dari IPK. Jadi untuk ancang-ancang merumuskan IPK kalau memang menggunakan RPP yang disederhanakan, boleh rumusannya ini disimpan di file yang lain atau mempelajari beberapa file rujukan yang itulah yang dianalisis jika di dalamnya terdapat rumusan indikator pembelajaran. Misalnya tadi yang Ibu contohkan pada saat perkuliahan adalah adanya buku-buku tertentu, misalnya buku guru yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalamnya mencantumkan IPK untuk setiap KD. Nah, anandaku sekalian boleh langsung mengcopy paste, tapi perlu juga untuk menganalisis kembali apakah memang tepat jika rumusan IPK tersebutlah yang diambil sebagai patokan dalam menentukan penanda apakah suatu KD ini tercapai atau belum. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyediakan daftar KKO. Jadi Ananda perlu membuat file KKO. Jadi ini bisa di-download melalui
soal internet. Jadi sudah ada juga Ibu lampiran dalam obrolan WhatsApp grup. Nah, yang kedua, memahami tingkatan dari C1 sampai C6 untuk taksonomi Bloom. Nah, karena saat ini memang dalam kurikulum kita masih sepenuhnya mengacu pada ini. Nah, inilah yang dijadikan acuan. Nanti sebentar ya, kita klik sama-sama filenya dalam menganalisis suatu file tertentu. Jadi diharapkan anandaku sekalian pada langkah kedua ini ingat C1 itu apa, C2 itu apa, C3 itu apa. Nah, nanti melalui tingkatan inilah Ananda melihat KKO sesuai dengan tingkatan kognitifnya berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, lanjut. Di poin ketiga, menentukan KKO pada rumusan KD yang berada pada tingkatan berapa. Nah, kalau tadi sempat Ibu contohkan, misalnya kita mengambil suatu rumusan KD. Nah, kalau kita mengambil rumusan KD itu biasanya misalnya 3.1, tadi yang dicontohkan melalui obrolan itu yaitu menganalisis. Nah, menganalisis ini kalau kita lihat di taksonomi Bloom itu berada pada tingkatan C4. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan ini menganalisis berada pada C4, apa hubungannya dengan IPK? Sangat banyak hubungannya. Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian, jadi setelah mengetahui berada di tingkatan berapa ini C4, misalnya tadi KD-nya berada di tingkatan C4. Nah, lantas selanjutnya kita bisa melihat KKO apa saja yang berlaku untuk C4. Ini yang akan memungkinkan untuk kita gunakan. Jadi, mencocokkan KKO yang memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan tuntutan KD. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau misalnya tuntutan KD-nya itu berada pada tingkatan C4, bolehkah jika soalnya kurang dari C4? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Nanda, boleh-boleh saja, tapi Ananda perlu ingat ya, bahwa kalau kemarin di Permendikbud untuk standar proses ataupun standar penilaian, ini semoga Ananda masih ingat bahwa untuk tingkatan kognitif ini minimal berada pada tingkatan C2 ya. Nah, jadi kalau misalnya tuntutan KD-nya berada di C4, ya usahakanlah kita mulai start dari, kalaupun memang komunitas siswanya ini berada pada komunitas yang minim, ya bolehlah dari C2. Tapi kalau misalnya pada kategori sedang, bolehlah mulai dari C3. Pertanyaannya kemudian, apakah boleh lebih dari C4? Boleh, selama itu memungkinkan untuk dilaksanakan, Anda yang mempertimbangkan, ya, Anda yang mempertimbangkan. Namun, sebisa mungkin dalam menentukan evaluasi hasil belajar, ya, dan ini kita bahas juga di instrumen pengembangan instrumen penelitian, perlu juga dipertimbangkan bahwa menyusun instrumen jangan sampai sifatnya sangat sulit ya atau sangat mudah. Karena ketika sangat mudah dan semua siswanya benar menjawab soal tersebut, maka itu tidak akan masuk dalam kategori valid. Sama juga dengan soal, ketika sama sekali tidak ada yang benar dalam menjawab soal tersebut, itu juga akan masuk kategori instrumen yang tidak valid. Nah, jadi dalam menentukan evaluasi hasil belajar pun ternyata juga kita dikaitkan dengan sisi-sisi yang perlu ada kaitannya dengan pengembangan instrumen, khususnya dengan instrumen untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Nah, baik kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya.